Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Najat ngaji bukan dalam rangka membantah Ustadz Wahabi atau membantah Ustadz Zainal Abidin. Pada kali ini Najat ngaji hanya ingin berbagi ilmu tentang hukum ketika anjing menjilat pantat, sebagaimana yang difatwakan oleh Ustadz Zainal Abidin dan kemudian ramai dibahas oleh netizen. Jadi dalam sebuah video ada Ustadz Zainal Abidin yang menjelaskan atau berfatwa bahwa anjing itu nggak najis. Yang wajib dibasuh 7 kali itu jika anjing minum di sebuah wadah yang di situ ada airnya. Kemudian wajib dibasuh 7 kali wadah tersebut. Itu bukan karena anjingnya najis, itu karena ta'abudi, murni mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih jelasnya pidatonya seperti ini ya. Juga anjing, soal masalah bagian kenapa haram liurnya, kalau jilat barang-barang kering nggak disuruh mengusap 7. Membasuh 7 itu kan ketika menjilat bejana yang ada airnya begini dijilatin. Ini disuruh membasuh 7 kali. Tapi kalau jilat pantat antum, ya jangan dibasuh 7 kali, nggak usah. Nyium tiang, nggak usah. Lah ini konteksnya ta'abbud, kita sami'na wa ata'na. Jadi jilatan anjing yang dibasuh 7 kali itu cuman ketika menjilat bejana yang berair basah. Kalau kering pun nggak usah dicuci. Sepertinya banyak yang memberikan komentar kepada video ini dari netizen, dan netizen ini ada yang menyalahkan, ada yang menanya dalil, ada yang dan seterusnya. Menurut saya hal seperti ini maklum. Kenapa? Karena memang masyarakat di Indonesia yang tidak mondok, yang tidak belajar agama Islam secara mendalam, itu tahunya adalah mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa anjing itu najis. Nah, inilah pentingnya ya teman-teman, tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak gampang menuduh orang lain telah tersesat, telah bid'ah atau telah salah. Kenapa? Karena ternyata pendapat dari Ustadz Zainal Abidin itu bisa dibenarkan di dalam madhab lain. Jadi bukan dalam madhab Syafi'i, dalam madhab lain ada yang berpendapat memang anjing itu tidak najis. Kemudian muncullah salah satu seorang ustadz yang membela Ustadz Zainal Abidin. Ya, menurut kami ini adalah junior Wahabi. Nah, Ustadz ini itu menjelaskan bahwa memang ada pendapat yang tidak kuat. Nah, ini dia mengatakan begitu. Ada pendapat yang tidak kuat dari salah satu mazhab 4 yang sama dengan pendapat Zainal Abidin. Kemudian dia menjelaskan pendapat yang tidak kuat itu adalah pendapat Malikiyah atau pendapat Imam Malik. Lah, kami bertanya-tanya, kok bisa loh pendapat Imam Malik dia tuduh sebagai pendapat yang tidak kuat? Berikut videonya biar tambah jelas ya teman-teman. Jadi di video tersebut banyak komen-komen yang menunjukkan kebodohan mereka, karena mereka itu tidak pernah mengetahui tentang pendapat yang lain. Mereka hanya tahu satu pendapat, padahal pendapat yang lain ada yang mengatakan seperti yang dikatakan Ustadz itu. Walaupun pendapat itu merupakan pendapat yang tidak kuat, akan tapi ada pendapatnya. Sama seperti dalam masalah-masalah lain, kalian kan selalu ngikutin pendapat yang gak kuat tentang musik, tentang apapun ya. Di sini saya akan membacakan beberapa pendapat ulama tentang hukum atau apakah najis air liur anjing atau tidak. Jadi kalian lihat ya, orang-orang yang awam, lihat nih. Ini orang awam nih. Saya kasih tahu nih ya, wahai orang-orang awam, di bawah ini ada. Saya bacain. Wa 'inda Syafi'iyya wal Hanabila, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mazhab mereka, yajibul ghusl sab'an likulli mawdhi'in asabathu najasatul kalb. Wajib untuk mencuci 7 kali pada setiap tempat yang terkena najisnya anjing min riqin aw ghairihi, berupa itu ludahnya atau yang lainnya, sawa'an kana thawba, sama saja apakah dia itu terkena baju, au badana, atau terkena tubuh, au ghairihima ya, au ghairahuma, atau yang selain keduanya. Haitsu yastawil hukum fi dzalika, di mana hukum di dalam hal tersebut sama, ma'al hukmi fil wulugh fil ina, dengan hukum jilatan di bejana. Jadi
sama saja apakah bejana atau yang lain, misalkan anjing itu menjilat meja atau yang lainnya, itu sama-sama dicuci 7 kali. Kemudian lihat, wahai orang awam, wa indal malikiyah, di bawah itu, menurut Imam Malik, annal hukma, bahwasanya hukum 7 kali itu maksurun al ina, itu hanya tertuju atau hanya berlaku pada bejana, mangkok atau gelas atau yang lainnya, alladzi walagha fihil kalb, yang mana anjing itu menjilat padanya. Wal hukmu indahum ta'abbudi ghair mu'allal, dan hukum itu menurut mereka adalah hukum yang murni ta'abbud, tidak ada ilahnya. Wariqul kalb indahum ghairu najis, dan liur anjing itu menurut mereka tidak najis. Kemudian kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin berbagi terkait masalah ini. Ternyata kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama, misalnya kita baca dalam Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, beliau memang mengatakan ikhtalafal fuqaha fi hukmi najasati ba'dil asya. Ulama fikih itu berbeda pendapat di dalam hukum kenajisan sebagian perkara. Yang pertama adalah al-kalbuh, anjing. Jadi anjing ini memang oleh para ulama itu diperselisihkan, najis enggak sih anjing ini. Nah, al-ashah indal Hanafiyah, pendapat dari madhab Hanafi yang soheh, yang paling soheh itu annal kalba laisa binajisil ain, bahwa anjing itu badannya, kahanannya itu enggak najis. Yang najis itu dalam madhab Hanafi adalah mulut anjing, liurnya anjing. Nah, ketika misalnya menjilat, nah itu wajib dibasuh sebanyak 7 kali. Ini dalam madhab Hanafi. Sedangkan badan yang lain, anggota badan yang lain dari anjing itu suci. Nah, yang menarik dalam madhab Malikiyah, pengikut Imam Malik atau pendapat Imam Malik, dalam madhab Malikiyah semua jenis anjing itu enggak najis, baik anjing apapun, dan badannya, liurnya, semua anggota badan yang ada di anjing itu juga tidak najis. Tetapi kalau misalnya ada anjing yang menjilati sebuah wadah, di mana wadah tersebut itu ada airnya, menjilati air yang ada di dalam wadah, maka wadah ini itu wajib dibasuh 7 kali. Ada yang mengatakan sunnah dibasuh 7 kali. Membasuh wadah 7 kali ini bukan karena anjingnya najis, tetapi karena ikut perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau misalnya ada anjing menjilat pantat manusia, menjilat tiang, menjilat apapun selain wadah yang ada airnya, itu tidak wajib dibasuh. Jadi dalam madhab Maliki yang wajib dibasuh itu wadah ada airnya, kemudian airnya ini dijilat oleh anjing. Nah, ini yang wajib dibasuh. Selain ini enggak wajib. Misalnya ada wadah, ya ada wadah enggak ada airnya, dijilat oleh anjing, ini enggak wajib dibasuh. Karena yang wajib dibasuh itu kalau ada airnya. Sedangkan dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali, yaitu pengikut Imam Ahmad bin Hambal, anjing, celeng itu najis. Anaknya anjing itu najis, atau apapun yang menjadi anggota badan dari anjing itu juga najis. Sesuatu yang terkena badannya anjing itu juga najis, maka harus dibasuh 7 kali. Anjing misalnya menjilati tembok, menjilati tangan kita, menjilati pantatnya seorang, itu wajib dibasuh 7 kali. Ini menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Biasanya dari teman-teman Wahabi itu mengaku sebagai pengikut madhab Hambali. Tetapi kenapa Ustadz Zainal Abidin ini kok malah berpendapat dan berfatwa mengikuti Imam Maliki? Kenapa ya kok bisa begitu? Apakah memang Ustadz Zainal Abidin ini tidak bermadhab? Lalu untuk menanggapi pendapat atau tuduhan dari Ustadz Junior Wahabi yang mengatakan bahwa pendapat Imam Malik, pendapat Malikiyah itu tidak kuat, nah tanggapan kita sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah begini. Bagi santri, pendapat Imam Malik itu sama-sama benar
dan boleh diikuti, boleh kita pakai. Bukan hanya pendapat Imam Malik, tetapi juga pendapat Hanafiyah, Imam Hanafi, pendapat Imam Hambali. Ya, dalam Hambali itu juga boleh kita ikuti, boleh kita pakai di dalam berislam, di dalam berhukum Islam, berhukum syariat. Karena memang menurut kita mereka semua itu berada dalam kebenaran. Tentu syarat-syaratnya harus terpenuhi. Misalnya tidak talfek. Talfek itu apa? Talfek itu mencampur adukkan pendapat imam madhab atau pendapat madhab. Misalnya di dalam wudhu, maka ketika wudhu itu ikut Imam Malik semuanya. Atau ketika mau sholat, ketika mau sholat ini dalam masalah kenajisan harus ikut Imam Malik, dan semua yang berkaitan dengan sholat itu juga ikut Imam Malik. Nah ini kalau misalnya dalam najisnya ikut Imam Malik, dalam wudhunya ikut Imam Syafi'i, dalam batal wudhunya ikut Imam Hambali, dalam sholatnya hukum-hukum sholatnya ikut dalam madhab Hanafi. Ini namanya talfek dan nggak boleh seperti ini. Tentu kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah belum pantas, belum memiliki kapasitas untuk mengatakan bahwa pendapat Imam Malik itu nggak kuat. Kenapa? Karena kami bukan mujtahid, ilmu kami masih sangat kurang, sangat minim sekali.